Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Sahisro Miradani. Pada video ini saya akan memberikan pemahaman konsep HTML terlebih dahulu sebelum kita masuk ke materi pembelajaran HTML. Baik, langsung saja kita masuk ke pemahaman konsep HTML. Kita akan belajar pemahaman konsep HTML sebelum kita membahas atau belajar HTML tersebut. Nah, di sini ada HTML. HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. Nah, di sini HTML itu bukanlah sebuah bahasa pemrograman, di mana bahasa pemrograman itu memiliki sebuah kondisi, looping, atau melakukan eksekusi. Nah, di sini HTML ini adalah sebuah bahasa markup. Apa itu bahasa markup? Bahasa markup ini adalah bahasa untuk penulisan dokumen teks yang ada di website, di mana kita lihat website tersebut ada memiliki tulisan. Nah, tulisan itu ditampilkan dengan menggunakan HTML ini. Nah, seperti itulah dari kerja HTML ini. Nah, lanjut. Nah, di sini ada 3 HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, terlebih dahulu kita akan membahas HTML ini. HTML ini adalah sebuah bahasa standar yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web yang kemudian dapat diakses untuk menampilkan berbagai informasi yang ada di halaman web dan di dalam sebuah penjelajahan web internet atau browser. HTML juga digunakan sebagai link antar file-file dalam situs atau komputer dengan menggunakan localhost atau link yang berhubungan antar situs di dalam dunia internet. Nah, lalu di sini ada CSS. CSS ini adalah fungsinya kita akan mendesain sebuah halaman web agar tampilan halaman web tersebut lebih menarik. Ada memiliki sebuah desain di halaman web yang akan kita buat. Nah, lalu apa hubungan antara HTML dan CSS ini? Nah, hubungannya adalah keduanya sangat berhubungan erat. CSS adalah kode yang dipakai untuk mendesain sebuah halaman web yang kita buat menggunakan HTML ini. Nah, lalu di sini ada JavaScript. JavaScript ini berfungsi membuat sebuah halaman web lebih interaktif dan dinamis menggunakan kode JavaScript yang sangat dibutuhkan untuk website-website yang berorientasi pada kenyamanan pengaksesan user. Namun, penggunaan JavaScript ini tidak maksimal jika tidak dibarengi dengan penggunaan CSS. Kenapa? Karena JavaScript juga tidak akan lepas dari penggunaan HTML ini. Nah, di sini kita ilustrasikan dalam bentuk yang lebih sederhana. Nah, contohnya seperti ini. HTML ini adalah seperti kerangka tubuh manusia. Tidak ada bajunya, tidak ada pakaiannya, atau aksesoris yang akan menghiasnya. Nah, di sini CSS itu seperti ini. Ada baju, dasi, dan lain-lain. Di sini fungsi CSS ini adalah untuk mempercantik dari tubuh dari HTML ini. Nah, di sini ada JavaScript. Nah, JavaScript ini cerdas. Dia berfungsi untuk kerangka kerja atau kerangka tubuh ini bisa bekerja, bisa bergerak, dan bisa melakukan hal-hal yang lebih menarik. Nah, itulah fungsi dari JavaScript ini. Oke, lanjut. Nah, di sini adalah sebuah ilustrasi sebuah kerja dari website server tersebut. Nah, di sini browser ini atau klien, misalkan seorang user, nanti dia
melakukan searching di browser, nanti klien ini melakukan permintaan data kepada web server. Permintaannya berupa permintaan di URL. Maka nanti web server ini akan mengolahnya. Lalu web server ini akan mengirimkan data berbentuk berkas kepada kliennya. Nah, di sini web server ini akan mengirimkan berbentuk berkas dari permintaan klien tersebut. Bentuk berkas nanti akan mengirim ke browser. Nanti apa yang diminta oleh user akan tampil di browser ini. Jika si user melakukan permintaan URL di mana permintaan alamat URL-nya tidak ada, maka web server akan mengolah dan ditemukan tidak ada URL tersebut, maka web server akan menampilkan ke browsernya yaitu page not found atau 404. Nah, ini adalah sebuah elemen dari elemen HTML. Nah, di sini di dalam HTML terdapat dua tag. Pertama itu di sini opening tab atau tab pembuka. Nah, di sini di mana ada tab pembuka pasti ada tab penutup. Namanya adalah closing tab. Nah, di dalamnya atau di antara tab tersebut ada di sini namanya elemen atau konten. Nah, di sini kita akan menuliskan sebuah kalimat. Nah, nanti kalimat ini akan tampil di halaman web kita. Baik, di sini saya akan mencontohkan struktur dari pembuatan HTML atau dasar dari HTML ini. Di sini saya akan menggunakan sebuah text editor yang bernama Sublime. Nah, di sini kita buat di sini ada sebuah new file. Nanti di save. Sini disimpan di file sum di dalam file htdoc. Lalu kita buatkan di sini nama dari file HTML-nya. Di sini saya akan mencontohkan, misalkan konsep dot, jangan lupa dot html-nya. Nah, di sini ketikkan HTML lalu tekan tab. Nah, di sini adalah struktur dasar dari pengodingan HTML nantinya. Nah, untuk HTML ini kita akan menuliskan kode-kodenya atau tag-tag HTML di dalam tag body ini, di mana di sini ada body atau tag body pembuka dan di mana ada tag body penutup. Nah, seperti contoh yang di slide tadi, di situ ada sebuah kalimat my document, di mana di situ terdapat ada tag P pembuka dan P penutup, di mana kita menuliskannya di dalam body ini. Nah, di sini ada tag P pembuka dan tag P penutup, di mana kita akan menuliskan kalimatnya di antara tag P pembuka dan tag P penutup ini. Contoh, my document. Nah, contohnya seperti ini. Nanti dari tag HTML ini maka akan tampil di sana atau di web browser kita. Saya tulis di sana adalah my document. Baik, sampai di sini terlebih dahulu pembelajaran dari pemahaman konsep HTML pada seri ini. Baiklah, saya akhiri. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.